Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 221-222. Hagen berencana menunggu hingga 15 Juli untuk pergi ke Pulau Wuming untuk melihat apakah ada peluang besar. Mungkin dia juga bisa membawa Suyuki ke jalan budidaya keabadian. Apa? Aku seorang nona muda dari keluarga Su, dan aku sedang terburu-buru menikahimu, bukankah kamu bahagia? Melihat Hagen berhenti berbicara, Suyuki berkata sedikit tidak senang. Tidak. Hagen menggelengkan kepalanya, aku anak laki-laki yang malang, dan aku sangat beruntung bisa menikahi istri sepertimu, tapi aku laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendukungku? Kamu tak menjadi orang yang dikagumi oleh dunia. Mendengar apa yang dikatakan Hagen, hati Suyuki menghangat, dan dia tertawa bahagia. Aku tidak menyangka kamu tahu kata-kata manis, tetapi kamu tidak perlu bertengkar lagi. Sudah cukup untuk properti keluarga Su menjadi milik Anda. Bagaimanapun, sekarang perusahaan saya telah diberikan kepada Anda, dan Anda telah menjadi ketua, dan saya tidak peduli dengan perusahaan lain, bagaimanapun, dia hanya putri saya. Hagen tidak bisa berkata apa-apa, apa perbedaan antara membesarkannya? Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang serius. Apa yang terjadi dengan bahan obat yang saya minta Anda persiapkan? Sudah lama sekali. Hagen tahu bahwa Suyuki tidak bisa lagi terlibat dengan pernikahan. Ikuti dia untuk melamar sebuah sertifikat? Seharusnya hampir sampai. Saya akan mengingatkan Anda besok, dan kemudian saya akan menyerahkannya kepada Anda. Karena yang dibutuhkan Hagen adalah beberapa bahan obat yang berharga, butuh beberapa waktu. Selama ini, Suyuki tidak cari Hagen, tapi pergi kemana-mana untuk menemukan bahan obat. Saat Suyuki berbicara, embusan angin tiba-tiba menyapu, dan bulan segera tertutup awan hitam. Sepertinya akan hujan kucing dan anjing. Boom! Setelah kilatan petir, terjadilah ledakan guntur yang sangat besar. Ah! Suyuki menjerit, menjabat tangannya, dan mobil itu langsung masuk ke parit di sampingnya. Dengan mata tajam dan tangan cepat, Hagen meraih setir, sementara Suyuki melemparkan dirinya ke pelukan Hagen. Aku takut Guntur. Tubuh Suyuki sedikit gemetar. Hagen tidak menyangka Suyuki, yang sudah dewasa, akan takut pada Guntur, dan tidak bisa menahan senyum. Jika kamu ingin memelukku, kamu bisa memberitahuku secara langsung, mengapa membuat alasan kasar seperti itu? Bah, siapa yang ingin memelukmu? Suyuki menegakkan tubuh, menatap tajam Hagen, membuka sabuk pengaman dan berkata, kamu mengemudi, aku tidak akan. Hagen tidak punya pilihan selain mengemudi sendiri, dan hujan sudah turun dengan deras. Ketika Hagen kembali ke Teluk Panlong dan hendak mencapai puncak gunung, dia menemukan seorang wanita memegang payung di jalan, seolah sedang menunggu seseorang. Hagen mengemudikan mobil lebih dekat, dan hanya setelah membuka jendela barulah dia menyadari bahwa itu adalah Geng Shanshan. Pada saat ini, Geng Shanshan mengenakan payung, tetapi seluruh tubuhnya basah kuyup. Melihat Hagen yang telah kembali, dia langsung melompat ke atasnya. Hagen, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama menunggumu. Geng Shanshan meraih jendela mobil. Aku salah, aku tahu aku salah. Xiao Lei yang memaksaku, jika aku tidak menikah dengannya, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh paman dan bibinya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Dan aku dihasut oleh Xiao Lei untuk memperlakukanmu seperti itu, aku menyesalinya, aku salah. Aku selalu ada kamu di hatiku, aku selalu menyukaimu. Apakah kamu lupa bahwa ketika kita masih kuliah, kita menonton bunga teratai dan bintang bersama? Saat itu kamu memegang tanganku dan berkata bahwa kamu akan menjagaku dengan baik dalam hidup ini, dan kita tidak akan pernah berpisah selama sisa hidup kita ya. Apakah kamu lupa? Geng Shanshan memandang Hagen dengan menyedihkan, apakah itu hujan atau air mata? Melihat Geng Shanshan seperti itu, Hagen merasa mual. Dia tidak memiliki perasaan terhadap Geng Shanshan, bahkan kebencian. Orang seperti ini tidak sebanding dengan emosi sekecil apapun, bahkan kebencian. Bagi Hagen, Geng Shanshan seperti semut, siapa yang akan sangat membenci semut? Apakah kamu sudah selesai? Aku akan pulang setelah selesai.
Hagen menatap Geng Shanshan dengan dingin dan berkata, "Tidak, aku belum selesai." Geng Shanshan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Hagen, tolong maafkan aku benar-benar dipaksa, dan tidak ada yang bisa kulakukan." "Apakah kamu dipaksa? Kamu tidak ada hubungannya dengan aku. Itu tidak relevan." Hagen mulai menggulung kaca jendela mobil. Tapi Geng Shanshan memegang erat jendela mobil dan tidak mau melepaskannya. Saat ini, Suyuki yang sedang duduk di kopilot menjadi marah, terlepas dari hujan lebat di luar. Dia membuka pintu mobil dan keluar. "Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Biarkan aku pergi dengan cepat. Jika kamu berani mengganggu suamiku, aku akan menemukan seseorang untuk mematahkan kakimu. Percaya atau tidak?" Suyuki berteriak pada Geng Shanshan, lalu menatap Geng Shanshan dengan tatapan tajam. "Meremehkan, kamu pikir kamu ini apa? Benda? Dibandingkan denganku, di mana kamu lebih baik dariku? Apakah kamu lebih kaya dariku? Apakah kamu lebih kuat dariku? Atau apakah kamu lebih cantik dariku? Baik sepertiku dimanapun. Mengapa Hagen harus memaafkanmu dan memilihmu? Oke, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, sudah terlambat untuk memohon padanya sekarang, keluar." Suyuki menendang keras Geng Shanshan, menendang jatuh Geng Shanshan. Geng Shanshan memandang Suyuki dengan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak memiliki wajah untuk mengatakannya. "Suyuki benar, saya tidak bisa dibandingkan dengannya dimanapun, mengapa Hagen memilih dirinya sendiri?" Melihat bahwa Geng Shanshan jujur, Suyuki kembali ke kopilot, membanting pintu dan mengemudi. Hagen memandang Suyuki, dengan senyum di sudut mulutnya, dan dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar. "Hagen!" Geng Shanshan meraung, tapi Hagen mengabaikannya sama sekali. Geng Shanshan selalu berpikir bahwa Hagen berada di bawah kedok Suyuki, dan Suyuki meninggalkannya, jadi Hagen tidak perlu takut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi badut. Tidak peduli apakah itu Guentian atau Lin Tianhu, itu bukan kemampuan keluarga Su tolong pindah, itu semua karena Hagen. Geng Shanshan benar-benar tidak tahu mengapa Hagen berubah sehingga orang-orang besar ini menghormati. "Kenapa kamu tertawa? Apa menurutmu aku sangat galak?" tanya Geng Shanshan, memelototi Hagen. Hagen buru-buru menggelengkan kepalanya, "Tidak galak, aku suka karakter seperti ini." "Benarkah?" Suyuki tersenyum, "Di depanku, dia merayu suamiku dan tidak menemukan seseorang untuk mematahkan kakinya. Dia sudah beruntung." Segera, mobil berhenti dengan mantap di depan villa. Hagen keluar dari mobil dan berkata kepada Suyuki, "Kamu bisa kembali." "Kemana aku pergi? Aku basah kuyup, jika aku kembali seperti ini, aku akan masuk angin." Suyuki juga keluar dari mobil. "Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin tinggal di sini?" Hagen bertanya dengan wajah terkejut. "Ada apa? Apa salahnya aku tinggal di sini? Ada begitu banyak kamar di sini, kenapa aku tidak bisa tinggal di dalamnya? Kamu tidak ingin aku berbagi kamar denganmu, kan? Jangan angan-angan." Setelah Suyuki selesai berbicara, dia langsung masuk ke villa. Melihat punggung Suyuki, Hagen merasa tidak berdaya di wajahnya, tetapi hatinya sudah penuh kegembiraan. Meskipun ia menjadi seorang kultivator abadi, meskipun pikirannya telah banyak berubah, Hagen tetaplah seorang laki-laki. Pria normal, jadi apa yang pria pikirkan, dia juga akan berpikir. "Hagen, ini sudah larut malam dan masih hujan deras, kemana kamu pergi?" Mendengar suara pintu terbuka, Tang Honging datang dengan suara khawatir. "Bibi, maaf, kami pergi hiking dan pulang terlambat." Mendengar suara Tang Honging, Suyuki buru-buru menjelaskan. "Oh, ini Yuki. Tidak apa-apa. Cepat duduk. Kamu sudah basah karena hujan lebat di luar." Tang Honging tersenyum saat mendengar suara Suyuki. Dia berjalan untuk menyentuh Suyuki, dan menemukan bahwa Suyuki basah, dan berkata dengan cemas, "Lihat, kamu benar-benar basah, dan Bibi tidak punya banyak pakaian, dan kamu tidak bisa menggantinya. Apa yang harus saya lakukan?" "Bibi, jangan khawatir. Ada kamar di lantai atas dengan pakaianku di dalamnya, aku baru saja ganti." Suyuki berkata dengan senyum tipis.
Bab 223-224. Oh, lihat ingatanku, aku lupa, ini rumahmu, tentu saja kamu punya pakaianmu, jadi cepat pergi dan ganti, jangan masuk angin. Tang Hongying mendesak Suyuki untuk berganti pakaian, lalu Tang Hongying menelepon Hagen Dao, Hagen, kamu harus memperlakukan Yukinya dengan baik, dia wanita kaya, dia tidak marah ketika kita salah memahaminya, dan dia tidak membencimu karena miskin. Dia juga tidak membencimu. Saya karena buta. Anda begitu tulus kepada Anda dapat memahaminya. Bu, jangan bicarakan ini, biarkan aku menyembuhkan matamu dulu, matamu buta karena menangis lusa, mudah sembuhkan. Hagen dengan penaroh dan cinabar, kamu dapat dengan mudah menyembuhkan mata ibumu. Besok, ketika Suyuki telah menyiapkan semua obat dan memurnikan beberapa pil, maka mata ibunya akan sembuh total. Berhentilah membuat masalah, mata ibu buruk. Tang Hongying tidak percaya bahwa Hagen dapat menyembuhkan matanya. Sudah beberapa tahun, dan aku sudah terbiasa. Aku bisa melihat banyak hal sekarang. Hagen membantu Tang Hongying duduk, lalu mengeluarkan sikat roh dan cinabar. Meskipun mata Tang Hongying terbuka saat ini, matanya kusam, dan bola mata hitamnya hampir tidak terlihat. Memegang pena roh, Hagen menarik napas, dan dengan ringan mencelupkannya ke cinabar. Saat ujung pena menyentuh cinabar, aroma samar tercium, dan cinabar menghilang dan langsung menembus sikat roh. Baunya sangat enak, Hagen, apa yang kamu ambil? Hidung dan telinga Tang Hongying sangat sensitif karena matanya tidak bisa melihat. Bu, ini ramuan yang kumohon untukmu di gunung. Ini bisa menyembuhkan matamu. Orang-orang mengatakan bahwa itu pasti bisa menyembuhkan matamu. Hagen tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tang Hongying. Waktu sulit untuk menerimanya menjadi seorang kultivator. Kamu pasti ditipu. Itu adalah penipuan uang, dan kamu berani mempercayainya. Tang Hongying mengeluh kepada Hagen, tetapi dia tetap tidak bergerak. Berfantasi bahwa ramuan yang diminta Hagen benar-benar dapat menyembuhkannya mata. Siapa yang tidak ingin melihat dunia yang penuh warna ini, meskipun Chen Baoguo membawanya berkeliling puncak gunung dan menjelaskannya kepadanya selama 2 hari ini, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Tang Hongying terutama ingin melihat Suyuki saat ini, dan ingin melihat seperti apa calon menantu perempuannya nanti. Hagen mengambil pena ajaib dan mengetuk mata Tang Hongying dengan ringan. Bu, awalnya mungkin sedikit sakit, harap bersabar. Setelah Hagen selesai berbicara, dia mengetuk mata Tang Hongying yang lain. Ah! Teriak Tang Hongying kaget, dan menutup matanya dengan erat, ekspresinya sedikit ganas dan menyakitkan. Mendengar seruan Tang Hongying, Chen Baoguo, yang sedang tidur di kamar, keluar dengan pakaiannya. Hagen, ada apa dengan ibumu? Chen Baoguo melihat ekspresi Tang Hongying dan bertanya dengan panik. Ayah, jangan gugup, aku mengoleskan obat ke mata ibu akan segera bisa melihat. Hagen mengikuti Chen Baoguo untuk menjelaskan. Segera, ekspresi wajah Tang Hongying perlahan mengendur, dan rasa sakit menghilang. Perlahan, Tang Hongying membuka matanya. Membuka matanya, Tang Hongying melihat wajah harapan Hagen dan Chen Baoguo, ayah dan anak. Hagen. Aku benar-benar bisa melihatnya. Tubuh bersemangat Tang Hongying bergetar, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai wajah Hagen. Bu, sudah kubilang, itu pasti akan menyembuhkan matamu. Hagen sangat senang saat melihat ibunya bisa melihatnya. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Chen Baoguo terkejut, dan menjabat tangannya di depan Tang Hongying. Ya, aku bisa melihatnya. Tang Hongying mengangguk dengan putus asa. Jangan menjabat tanganmu di depanku, dan janggutmu, aku menyuruhmu mencukurnya setiap hari, lihat berapa panjangnya. Chen Baoguo menyentuhnya jenggot, wajahnya menjadi bersemangat seketika, dan dia memeluk Tang Hongying, wanita tua, hebat, kamu benar-benar bisa melihat. Chen Baoguo, seorang pria macho, sebenarnya bersemangat saat ini. Merah. Hagen melihat orang tuanya bahagia, dan tersenyum penuh arti. Dia belum pernah melihat orang tuanya bertengkar sejak dia masih kecil. Meskipun ayahnya machismo dan agak dogmatis, Hagen bisa melihat perasaannya terhadap Tang Hongying. Hanya saja Chen Baoguo tidak suka mengungkapkannya.
Apa yang kamu lakukan? Anakku masih menonton. Tang Honging mendorong Chen Baoguo dengan malu-malu. Hahaha, wanita tua, aku akan membawamu keluar untuk melihat pemandangan. Sangat indah. Chen Baoguo tertawa, dan menarik Tang Honging keluar untuk melihat pemandangan di puncak gunung. Apa yang membuatmu sangat bahagia? Suyuki berganti pakaian putih dan turun. Tang Honging melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Suyuki, dia tertegun. Dia telah berfantasi tentang penampilan Suyuki berkali-kali. Lagi pula, dia adalah putri 1000 emas, dan dia berbicara dengan indah, jadi dia pasti sangat cantik. Tetapi pada saat ini, Tang Honging tercengang. Pada saat ini, dia memandang Suyuki, tidak hanya cantik, tetapi juga seperti peri. Yuki, kamu sangat cantik. Tang Honging hanya bisa memuji. Suyuki yang turun ke bawah mau tidak mau tercengang saat mendengar pujian Tang Honging. Bibi, bisakah kamu melihatnya? Ya, aku bisa melihatnya. Dulu aku membayangkan betapa cantiknya kamu, tapi sekarang aku melihat bahwa kamu jauh lebih cantik dari yang aku kira. Kamu seperti peri. Tang Honging melangkah maju dan meraih tangan Suyuki dan berkata. Wajah Suyuki memerah. Bibi, jangan memujiku seperti itu, aku malah malu. Bibi tidak memujimu, kamu benar-benar terlalu cantik, biarkan Bibi melihat baik-baik. Tang Honging menatap Suhati-hati Yuki, itu membuat Suyuki sangat malu. Bukankah ayahku akan mengajakmu keluar untuk melihat pemandangan malam? Kebetulan hujan tidak akan turun untuk sementara waktu, jadi cepatlah dan lihatlah, ini sangat indah. Kata Hagen kepada Tang Honging. Jika Tang Honging terus melihatnya seperti ini, Suyuki mungkin akan merasa malu. Ya, aku akan mengajakmu keluar untuk melihat-lihat. Kamu bisa melihat seluruh pemandangan malam Hongcheng di sini, yang sangat indah. Chen Baoguo melangkah maju dan menarik Tang Honging dan berkata. Ketika Tang Honging mendengarnya, hatinya langsung tergerak, dan dia berkata kepada Suyuki, Yuki, sudah terlambat hari ini, jangan pergi, tidur saja di sini, dan Bibi akan membuatkanmu sarapan besok. Tang Honging diseret pergi oleh Chen Baoguo. Hagen menyaksikan ditanya Suyuki, kamu tidak benar-benar ingin tidur di sini, kan? Tentu saja itu benar. Suyuki mengangguk, aku akan tidur di lantai atas. Jika aku bisa jangan bangun besok, ingat untuk menelepon saya. Suyuki berjalan menaiki tangga, dan saat dia naik semakin tinggi, paha putih Suyuki semakin bocor. Hagen menelan tanpa sadar, dan berbalik untuk berjalan ke kamarnya. Dia tidak berani melihatnya, karena takut dia tidak bisa menahannya. Melihat Hagen pergi, Suyuki tidak bisa menahan kepalanya dan cemberut dengan marah, bodoh. Keesokan paginya, Hagen masih tenggelam dalam kultivasinya. Dengan 7 Star Disk, kecepatan kultivasi Hagen jauh lebih cepat. Latihan ditunda selama periode ini, dan Hagen harus bergegas mengejar ketinggalan. Hanya saja dengan bertambahnya kekuatan, Hagen memiliki lebih banyak persyaratan untuk berbagai sumber daya. Sepanjang malam, sebagian besar kebencian dan aura yang disimpan di piring bintang 7 dikonsumsi, tetapi kekuatan Hagen tidak bertambah banyak. Ini tidak sebagus daging Ganoderma lucidum di awal. Bab 225-226. Bangun, matahari menyinari pantatmu, terlalu malas. Suyuki membanting pintu kamar Hagen. Baru saat itulah Hagen menghela nafas busuk, dan membuka matanya. Melihat cakram bintang 7 yang redup, Hagen menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan cakram bintang 7, dia bisa berlatih dengan tenang, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu naif. Sekarang sumber daya yang disimpan di pelat bintang 7 bahkan mungkin tidak dapat mendukung latihan 1 malam saya. Tampaknya di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan energi spiritual tipis untuk berlatih sedikit, tetapi jika dia ingin meningkatkan level kekuatannya, dia harus menunggu hingga tahun monyet. Apakah kamu menyesal? Suyuki mengetuk pintu lagi. Hagen bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Suyuki memelototinya, makanannya sudah siap, jangan pergi makan dulu. Oh. Hagen mengeluarkan lalu berjalan langsung ke ruang makan kamar, tampak sedikit cemberut. Di masa depan, saya mungkin tidak pergi ke perusahaan setiap hari. Hagen harus buru-buru berlatih,
tidak mungkin pergi bekerja di perusahaan setiap hari, dan dia sekarang menjadi ketua, jadi dia tidak harus pergi setiap hari. Suyuki tertegun sejenak, mengira dia telah menyinggung Hagen di suatu tempat. Melihat ekspresi Suyuki, Hagen buru-buru menjelaskan, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, dan mungkin butuh waktu lama. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga perusahaan sedang dalam jalur. Suyuki tersenyum tipis. Setelah sarapan, Suyuki pergi, dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, lagi pula, dia dan Hagen belum menikah. Bahkan tidak ada pertunangan, dan tidak ada hubungan yang terjalin, keduanya diam-diam setuju satu sama lain. Segera setelah Suyuki pergi, seseorang mengirim Hagen 2 kantong bahan obat, yang dia minta Suyuki siapkan di awal. Ada banyak Ganoderma lucidum dan ginseng berusia ratusan tahun di dalamnya. 2 kantong bahan obat ini mungkin bernilai jutaan. Saat tas dibuka, Hagen langsung merasakan aura kuat memenuhi seluruh ruangan seketika. Bahan obat berharga ini mengandung aura dalam jumlah besar. Merasakan aura yang kaya, Hagen tidak bisa mengendalikannya, dan ingin memurnikan bahan obat ini menjadi pil pengumpul roh. Dalam hal ini, pil pengumpul roh akan lebih efektif daripada latihan 1 malam Hagen. Tetapi pada akhirnya, dia mengendalikannya. Bahan obat ini untuk ibunya dan Xuanzong untuk memurnikan pil untuk menyembuhkan penyakit. Jika disuling menjadi pil juling sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Menghilangkan idenya untuk memurnikan pil juling, Hagen mulai mencubit jarinya dan melafalkan formula. Sejumlah besar energi spiritual beredar dengan gila-gilaan di dantian, dan segera, api biru samar keluar dari ujung jari Hagen. Ini juga teknik alkimia yang diajarkan kepadanya oleh pemimpin lama. Teknik alkimia ini tidak memerlukan tungku pil untuk memurnikan pil, tetapi satu hal adalah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Semakin mahal pil yang disuling, semakin spiritual daya yang dikonsumsinya. Hagen tidak memiliki tungku pil sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan alkimia semacam ini yang menghabiskan kekuatan spiritual untuk memurnikan pil. Sekitar 1 jam kemudian, 3 pil muncul di tangan Hagen. Di antaranya adalah pil terkecil yaitu Juli dan yang dibuat oleh Hagen dengan menggunakan sisa bahan obat Juli, dan jenis ini sangat umum dan tidak dianggap sebagai pil langka, namun setelah memakannya dapat membuat orang mengumpulkan kekuatan dan memusatkan perhatian mereka. Energi. Kekuatan instan meningkat pesat. Setelah berpikir sejenak, Hagen menelepon Lin Tianhu, berencana untuk memberikan Lin Tianhu Juli pil. Tidak peduli bagaimana Lin Tianhu juga bawahannya, dia selalu dipukuli oleh orang lain, dan dia juga malu. Setelah menerima panggilan Hagen, Lin Tianhu segera bersiap untuk pergi ke Teluk Panlong untuk bertemu Hagen. Kamu tidak perlu datang, aku akan mencarimu, di mana kamu sekarang? Hagen tidak ingin Lin Tianhu datang ke rumah, lagi pula, orang tuanya ada di sana, jadi tidak nyaman. Tuan Chen, saya di kamar pribadi 307 restoran Tianyuan Jalan Hongfu. Kata Lin Tianhu segera. Oke, tunggu aku. Hagen menutup telepon setelah selesai berbicara. Hagen mengenal Jalan Hongfu, yang dianggap sebagai jalan kuliner terbesar di Hongcheng, dengan banyak restoran dan kedai teh. Setelah memberitahu Tang Hongying bahwa dia tidak akan ada di rumah untuk makan siang, Hagen keluar dan naik taksi langsung ke restoran Tianyuan. Selain memberikan pil Lin Tianhu, Hagen juga memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Lin Tianhu. Taksi berhenti di depan restoran Tianyuan. Setelah Hagen turun, dia memberikan ongkosnya kepada pengemudi, dan taksi pergi. Di depan restoran Tianyuan, ada banyak mobil mewah yang diparkir. Saat ini sebuah Mercedes-Benz berhenti tepat di depan Hagen. Sial, bukankah ini Hagen? Kapan kamu keluar? Kudengar dia di penjara. Setelah jendela mobil diturunkan, seorang pemuda beranting menjulurkan kepalanya keluar. Orang ini adalah teman kuliah Hagen bernama Yuan Hua. Ketika dia di sekolah, keluarga Yuan Hua dalam kondisi baik. Keluarga itu memiliki sebuah pabrik kecil. Sekarang hanya beberapa tahun setelah lulus, dia mengendarai Mercedes-Benz. Hagen, bukankah terlalu lusuh bagimu untuk berpakaian seperti ini untuk reuni kelas? Seorang gadis di kopilot juga menjulurkan kepalanya, menatap Hagen dengan jijik dan bertanya. Gadis ini juga teman sekelas Hagen, bernama Liu Jiajia,
dia bersama Yuan Hua ketika dia masih kuliah, dan dia mungkin masih bersama sekarang. Hagen tidak mengenakan pakaian yang dibelikan Suyuki untuknya hari ini. Meskipun setelan itu mahal, Hagen selalu merasa canggung mengenakannya. Tidak senyaman pakaian kasual lamanya. Oke, aku baru saja keluar dari penjara, ada baiknya memiliki beberapa pakaian, kurasa ini yang terbaik di keluarganya. Setelah Yuan Hua selesai berbicara, dia keluar dari mobil dan menatap Hagen. Siapa yang memberitahumu tentang? Aku di sini bukan untuk menghadiri reuni kelas. Hagen berjalan menuju restoran Tianyuan setelah selesai berbicara. Aku tidak datang ke pesta, apakah aku datang untuk makan? Lihat dirimu, sepertinya kamu tidak bisa makan di sini. Mari kita akui dengan patuh. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada reuni kelas? Datanglah untuk menghadiri makan-makan? Tidak memalukan, mereka semua adalah teman sekelas, tidak ada yang perlu malu. Makanan ini diundang oleh Jiang Wenjing. Saya mendengar bahwa geng Shanshan dari kelas kami juga datang. Geng Shanshan sekarang adalah nyonya muda dari keluarga Xiao. Jadi saya memiliki kesempatan untuk makan malam dengannya tidak banyak. Liu Jiajia menghentikan Hagen dan mencibir. Liu Jiajia, apakah kamu benar-benar lupa, atau kamu baru saja lupa? Geng Shanshan itu dulunya adalah pacar Hagen, tapi sekarang dia adalah nyonya muda dari keluarga Xiao. Bagaimana mungkin Hagen memiliki wajah untuk melihatnya? Yuan Hua mengangkat alisnya dengan pandangan jalan yang aneh. Oh, kalau dipikir-pikir, Hagen sepertinya telah dikirim ke penjara oleh Tuan Xiao. Jika dia pergi ke reuni kelas lagi dan disalahpahami oleh Tuan Xiao dan mengirimnya masuk, maka itu tidak sepadan. Tidak heran dia tidak menyukainya. Berani berpartisipasi. Liu Jiajia melangkah keluar, masuk, cari tempat jongkok, dan ketika kita selesai makan, kamu bisa mengambil sisa makanan. Melihat Liu Jiajia dan Yuan Hua mencibir padanya, Hagen tiba-tiba tersenyum kecut, ayo pergi, aku akan pergi ke reuni kelas bersamamu. Dia tahu bahwa kedua orang ini memprovokasi dia. Melihat Hagen tidak tahan dengan kegembiraan dan tertipu, Liu Jiajia dan Yuan Hua saling memandang dan tersenyum. Alasan mengapa mereka mencoba yang terbaik untuk mengundang Hagen adalah untuk menginjaknya di reuni kelas, untuk mengesankan geng Shanshan. Sekarang geng Shanshan adalah nyonya muda dari keluarga Xiao, dan perusahaan Yuan Hua bekerja sama dengan keluarga Xiao, jadi dia berharap mendapatkan lebih banyak proyek di keluarga Xiao melalui geng Shanshan. Keduanya membawa Hagen ke kotak, dan setelah membuka pintu, mereka menemukan bahwa sudah ada 7 atau 8 orang duduk di dalam, termasuk Jiang Wenjing yang merawatnya. Huazi, kalian berdua datang terlambat, dan kalian harus menghukum diri kalian sendiri untuk 3 cangkir. Kudengar kalian membeli Mercedes-Benz? Luar biasa, kalian mengendarai Mercedes-Benz di usia muda. Jia-jia masih kami benar-benar berkumpul, saya pikir Anda akan berpisah setelah lulus. Setelah masuk, banyak orang mengikuti Yuan Hua untuk menyapa, bagaimana mungkin Yuan Hua menjadi bos kecil sekarang? Bab 227. Hagen, kenapa kamu di sini? Jiang Wenjing mengerutkan kening setelah melihat Hagen. Beberapa waktu lalu, setelah Fu Wei dan yang lainnya dipukuli oleh Hagen, Jiang Wenjing menjadi lebih jujur. Oh, kami bertemu dengannya di luar, jadi kami memanggilnya bersama. Lagi pula, kami adalah teman sekelas, dan semua orang mengenal satu sama lain. Yuan Hua berkata dengan senyum tipis. Pada saat ini, semua orang menemukan Hagen di belakang Yuan Hua. Melihat pakaian Hagen, mata semua orang menunjukkan sedikit penghinaan. Hanya satu anak laki-laki yang berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Chen. Kapan kamu keluar? Bocah ini juga tahu tentang pemenjaraan Hagen. Gazi? Apakah kamu di sana? Hagen sedikit terkejut saat melihat bocah ini. Anak laki-laki ini bernama Chen Erga, yang juga teman sekelas Hagen, dan dia tinggal di asrama yang sama dengan Hagen, karena keduanya memiliki nama belakang Chen, mereka memiliki hubungan yang baik. Namun, ketika dia di sekolah, kondisi keluarga Chen Erga tidak terlalu baik, dan dia sering diselamatkan oleh Hagen, sehingga Hagen tidak menyangka bahwa Chen Erga akan berpartisipasi dalam reuni kelas ini. Reuni kelas sudah berubah, dilakukan oleh orang kaya dan digunakan untuk pamer.
Kakak Chen, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu, duduklah. Chen Erga menarik Hagen untuk duduk di sampingnya, lalu bertanya dengan penuh semangat, Kakak Chen, apa yang kamu lakukan sekarang? Mereka semua keluar tanpa memberitahu kakakku, jadi aku bisa membersihkan debu untukmu. Aku baru keluar beberapa hari, terlalu banyak masalah, jadi aku tidak mengganggumu. Hagen tersenyum tipis, dan suasana hatinya meningkat pesat. Dia berjanji pada Yuan Hua untuk menghadiri reuni kelas hanya untuk melihat betapa sombongnya teman sekelas ini, untuk menampar wajah mereka, tetapi sekarang melihat Chen Erga, Hagen merasa bahwa dia benar-benar di tempat yang benar. Sungguh sial baginya untuk makan di meja yang sama dengan tahanan reformasi melalui kerja paksa. Beberapa siswa bergumam dengan suara rendah, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Tentu saja, Hagen tidak terkecuali. Dia memberikan pandangan dingin kepada teman sekelasnya, tetapi dia tidak marah. Sementara siswa lain semua memandang Hagen dengan mencibir. Chen Erga tampak malu, dan buru-buru menarik Hagen dan berkata, Kakak Chen, kamu baru saja keluar. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Belum. Hagen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak mengikuti saya? Saya memiliki tim pekerja kecil di bawah tangan saya. Saya adalah kaptennya. Meskipun pekerjaannya berat, saya bisa mendapatkan $100 sehari. Chen Erga datang ke pesta ini karena Ken mengandalkan pada hubungan antara teman sekelas, hubungi beberapa pekerjaan teknik. Erga, ketua serikat mahasiswa kami yang bermartabat, maukah Anda melakukan pekerjaan kasar itu dengan Anda? Anda juga disebut tim kontraktor. Anda juga kapten sialan itu. Ada beberapa pekerja migran di bawah komando Anda. Apakah Anda merasa bahwa Anda luar biasa? Yuan Hua merokok, menempatkan kunci mobil Mercedes-Benz di depannya, dia bertanya pada Chen Erga dengan wajah menghina. Chen Erga tiba-tiba tersenyum kecut, dan buru-buru berkata, dibandingkan dengan kakak Hua, tentu saja aku tidak peduli, dan aku masih berharap kakak Hua menghadiahi saudara-saudara dengan sesuap makanan. Chen Erga tersenyum di seluruh wajahnya, dan dengan sopan memberi Yuan Hua menemukan titik rokok. Yuan Hua sangat menikmati sikap Chen Erga, mengangguk dan berkata, mudah untuk mengatakan, proyek apapun yang saya miliki akan cukup untuk Anda selama setahun. Terima kasih banyak, Saudara Hua, ini kartu nama saya. Chen Erga menyerahkan kartu nama kepada Yuan Hua, dan Yuan Hua hanya melihatnya sekilas sebelum melemparkannya ke atas meja. Yuan Hua mengisap rokok dalam-dalam, dan kemudian memuntahkan ke Hagen, Hagen, setidaknya kamu adalah ketua serikat mahasiswa saat itu, dan demi teman sekelas kita, aku akan mencarikanmu posisi penjaga keamanan di perusahaan kami selama sebulan. Bagaimana dengan 3.000? Lalu saya bisa mengganti Mastiff Tibet yang menjadi penjaga gerbang. Anda tahu, Mastiff Tibet saya tidak murah, dan sayang sekali menjadi penjaga gerbang. Setelah Yuan Hua selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan Jiang Wenjing itu juga yang paling banyak tertawa. Awalnya dia sedikit membenci Hagen Lai, tapi sekarang sepertinya Hagen benar-benar datang ke tempat yang tepat, kalau tidak bagaimana dia bisa melihat Hagen membuat malu. Bab 228. Yuan Hua, Hagen jauh lebih baik daripada Mastiff Tibetmu. Dia belajar beberapa kungfu di penjara, tapi dia hebat, dan bahkan mematahkan kaki kelas kita Fui. Jiang Wenjing mencibir saat ini. Berkata, ketika mereka mendengar bahwa Hagen mematahkan kaki Fui, beberapa siswa memandang Hagen dengan tidak percaya. Mampu mematahkan kaki Fui benar-benar lebih baik daripada Mastiff Tibet saya. Sepertinya saya perlu membayarnya lebih banyak uang. Yuan Hua menatap Hagen dan berkata dengan senyum dingin. Percaya atau tidak, aku juga akan mematahkan kakimu. Hagen memandang Yuan Hua dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Katakan sesuatu lagi jika kamu memiliki kemampuan. Yuan Hua tiba-tiba berdiri ketika mendengar ini, mengambil sebotol anggur, dan bertanya pada Hagen dengan marah. Kakak Hua, jangan marah, kakak Chen hanya bercanda denganmu. Melihat Yuan Hua marah, Chen Erga buru-buru berdiri untuk menghentikannya dan mengiyakan. Huazi, ini jalan Hongfu. Seluruh jalan ditutupi oleh Tuan Hu, dan restoran pastoral ini juga dimiliki oleh Tuan Hu.
Jika Anda membuat masalah di sini, berhati-hatilah untuk menyinggung Tuan Hu. Seorang teman sekelas membujuk Yuan Hua. Apa yang kamu takutkan? Sepupuku adalah manajer restoran pedesaan ini, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sini. Kata Yuan Hua dengan ekspresi jijik. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Hua, semua siswa memasang mata iri. Huasi benar-benar luar biasa, dan dia memiliki sepupu yang sangat kuat. Dengan cara ini, sepupu Wazi adalah laki-laki Tuan Hu, dan status ini tidak biasa. Sekarang aku merasa nyaman, ada Huasi di sini, kita bisa berjalan ke samping. Semua orang memuji Yuan Hua, sementara Yuan Hua memiliki wajah bingung. Hubungi aku ketika sesuatu terjadi di Jalan Hongfu di masa depan, dan aku bisa menyelesaikan semuanya untukmu. Pernikahanku dengan Jia Jia juga akan diadakan di sini, dan semua orang akan datang untuk bergabung dengan kami. Kami pasti akan. Semua siswa mengangguk putus asa, dan Jiang Wenjing juga mengerti mengapa pada saat itu, Yuan Hua merekomendasikan dia untuk mengadakan reuni kelas di sini. Sepertinya makanan ini tidak terlalu mahal, dan mungkin gratis. Memikirkan hal ini, Jiang Wenjing sangat bahagia. Saat ini, Lin Tianhu menelepon Hagen dan menunggu Hagen. Lin Tianhu belum datang, jadi dia ingin menelepon untuk bertanya. Tuan Chen, apakah Anda di sini? Lin Tianhu bertanya dengan suara rendah. Tunggu. Hagen hanya mengucapkan 2 kata, dan menutup telepon. Kakak Chen, siapa yang menelepon? Apakah ada yang perlu saya tanyakan? Jika ada sesuatu, ayo pergi. Chen Erga mencari langkah untuk Hagen. Hagen menyinggung Yuan Hua. Saya khawatir itu menang tidak ada gunanya tinggal di sini. Tidak apa-apa, Lin Tianhu menelepon. Hagen meletakkan teleponnya. Lin Tianhu? Chen Erga terkejut, merasa bahwa nama itu sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu, tetapi segera Chen Erga ingat, dan bertanya dengan santai, apakah itu pemilik restoran Tianyuan ini, Lin Tianhu? Seharusnya dia. Hagen mengangguk. Alasan mengapa Hagen tidak yakin adalah karena dia benar-benar tidak tahu properti apa yang dimiliki Lin Tianhu atas namanya, dia hanya tahu bahwa Lin Tianhu mengelola Aula Jui. Tetapi memikirkan aula sebesar itu, jika tidak ada properti dengan namanya, benar-benar tidak ada cara untuk berkembang, jadi tidak mengherankan jika Lin Tianhu memiliki restoran dengan namanya. Engah. Hahaha. Kamu benar-benar menertawakanku. Kamu bilang Tuan Hu memanggilmu, lalu kamu meminta Tuan Hu untuk menunggu? Tidak ada yang namanya kepura-puraanmu, dan kamu akan berpura-pura lebih seperti ini di masa depan. Yuan Hua Gang minum. Aku menyesap air dan menyemprotkannya. Siswa lain juga tertawa, dan Liu Jiajia menyipitkan matanya dan berkata, saya pikir Anda sangat berbudi luhur, saya khawatir Anda bahkan belum pernah melihat wajah Guru Hu, beraninya Anda mengatakan bahwa Guru Hu memanggil Anda. Orang-orang ini di dalam, hanya Jiang Wenjing yang tahu bahwa Hagen bertemu Lin Tianhu di pernikahan Geng Shanshan. Tapi apa hubungan antara Hagen dan Lin Tianhu, dia tidak tahu. Bab 229-230. Chen Erga menyesali bahwa dia baru saja menanyakan kalimat itu, dan memandang Hagen dengan wajah minta maaf, tetapi tidak banyak perubahan di wajah Hagen. Berderit. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka, Geng Shanshan masuk dengan gaun cantik, menginjak sepatu hak tinggi, dia terlihat seperti perhiasan. Shanshan ada di sini? Dia semakin cantik. Pakaian Shanshan mahal kan? Dan kalung ini, anting-anting. Faktanya, seluruh tubuhnya hanya murah, dan semua perhiasannya palsu. Xiao Lei mengusirnya, dan mengambil kembali semua barang yang dia berikan padanya, termasuk ruang pernikahan di Teluk Panlong, kalau tidak dia tidak akan tertangkap. Hujan di malam hari, cari Hagen untuk kembali bersama. Kali ini untuk berpartisipasi dalam reuni kelas, Geng Shanshan secara khusus menyiapkan beberapa produk palsu, dia tahu bahwa teman-teman sekelasnya masih dalam kegelapan, dan tidak tahu bahwa dia telah ditendang oleh Xiao Lei. Semua siswa berdiri saat melihat Geng Shanshan, hanya Hagen yang masih duduk, dan menyeruput teh dengan lembut. Hagen? Geng Shanshan juga menemukan Hagen yang sedang duduk saat ini,
dan dia tiba-tiba terkejut. Tidak ada yang memberitahunya bahwa Hagen akan menghadiri reuni kelas. Shanshan, Yuanhua lah yang bertemu Hagen dan memanggil mereka bersama, jangan pedulikan. Melihat ekspresi terkejut geng Shanshan, Jiang Wenjing bergegas untuk memberikan bantuan kepada geng Shanshan, dan kemudian berbisik di telinga geng Shanshan. Dia berkata dalam suara rendah, benar orang ini ada di sini. Biarkan dia mempermalukanmu di depan teman sekelasmu sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu. Jiang Wenjing, jangan main-main denganku. Meskipun geng Shanshan tidak tahu apa identitas Hagen sekarang, dia tahu bahwa orang-orang di sekitar Hagen adalah orang-orang hebat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Xiao. Jiang Wenjing terkejut, dan menatap geng Shanshan dengan tidak percaya, tidak mengerti apa maksud geng Shanshan. Saat ini, geng Shanshan sudah berjalan ke sisi Hagen, lalu mendorong Chen Erga yang duduk di sebelah Hagen dan berkata, minggir, aku akan duduk di sebelah Hagen. Oke. Chen Erga beraninya dia menyinggung geng Shanshan, dia buru-buru mengangguk dan bangkit. Tetapi ketika dia baru saja bangun, dia ditangkap oleh Hagen. Dan kemudian dia menatap geng Shanshan dengan dingin dan berkata, aku benci bau di tubuhmu, pergilah. Ketika kata-kata Hagen jatuh, semua orang terkejut. Bahkan Chen Ergadu memandang Hagen dengan tidak percaya. Sekarang geng Shanshan adalah nyonya muda dari keluarga Xiao, beraninya dia berbicara dengan geng Shanshan seperti ini. Hagen, apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara dengan Shanshan seperti ini. Percaya atau tidak, aku menghapusmu. Melihat ini, Yuanhua menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat geng Shanshan. Dan langsung berteriak pada Hagen. Tapi kemudian, reaksi geng Shanshan di luar dugaan semua orang. Geng Shanshan memandang Yuanhua dan berteriak dengan dingin, diam, Hagen juga yang bisa kamu katakan? Setelah menegur Yuanhua, geng Shanshan menunjukkan senyum masam, dan berbisik pelan kepada Hagen, kalau begitu aku akan duduk sedikit lebih jauh, di seberangmu, selama aku bisa terus melihatmu. Setelah geng Shanshan selesai berbicara, dia benar-benar duduk di sisi berlawanan Hagen, dengan senyum di wajahnya, dia terlihat sangat bahagia. Shanshan, kamu baik-baik saja? Jiang Wenjing bertanya di telinga geng Shanshan dengan tercengang. Diam. Geng Shanshan takut Jiang Wenjing akan melakukan kesalahan, jadi dia menatapnya dengan tidak sabar. Segera, makanan dan anggur ada di atas meja, dan semua orang mulai makan dan minum. Semuanya mulai menyerang geng Shanshan, memanggang dan menyajikan makanan, tetapi tidak ada yang memperhatikan Hagen dan Chen Erga. Hanya geng Shanshan yang mencoba yang terbaik untuk membiarkan Hagen makan sayur, dan juga menasihati Hagen untuk minum lebih sedikit, yang akan merusak kesehatannya, dan berpura-pura berbudi luhur. Hagen tidak memperhatikannya, Hagen tahu betul tentang kepribadian geng Shanshan sejak lama. Semua orang bingung dengan perilaku geng Shanshan, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka berpikir bahwa geng Shanshan menggunakan metode ini untuk mempermalukan Hagen, dan ingin memberitahu Hagen bahwa pacar yang begitu berbudi luhur telah menjadi pacar orang lain. Istri. Setelah 3 putaran minum dan 5 rasa makanan, beberapa siswa sudah mabuk. Wajah Yuanhua juga agak merah, dan ketika dia bersemangat tinggi, dia memegang gelas anggur dan berkata kepada geng Shanshan, Shanshan, kita adalah teman lama, dan aku sekarang bekerja dengan keluarga Xiao. Kamu sekarang adalah anak muda nyonya keluarga Xiao. Beberapa kata kebaikan, bantu saya mendapatkan lebih banyak proyek. Teman sekelas lama berterima kasih di sini. Setelah Yuanhua selesai berbicara, dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Di awal Yuanhua, siswa lain juga meminta geng Shanshan untuk melakukan sesuatu, ada yang ingin mencari pekerjaan, ada yang ingin membeli rumah. Lagi pula, mereka datang ke reuni kelas dan memuji geng Shanshan untuk suatu tujuan. Geng Shanshan sangat malu saat ini, tetapi dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Xiao Lei, itu akan terlalu memalukan, dan siswa ini akan mengubah sikap mereka dalam sekejap. Alasan mengapa mereka sangat menghormatinya banyak sekarang karena Xiao Lei, keluarga. Biarkan aku melihat, biarkan aku melihat. Geng Shanshan hanya bisa setuju dengan rasa malu. Shanshan, mengapa Anda tidak mengundang Tuan Xiao ke reuni teman lama kita?
Beberapa teman sekelas kita belum pernah melihat Tuan Xiao. Saran Jiang Wenjing. Begitu Jiang Wenjing mengatakannya, banyak siswa mengikutinya. Ya, aku belum pernah melihat seperti apa Tuan Xiao, dia pasti pria yang tampan. Sungguh luar biasa bisa makan bersama putra tertua keluarga Xiao kali ini. Shan, kamu mengundang Tuan Xiao di sini. Baiklah, saya telah mengundang Anda untuk makan ini, saya memesan makanan dan sebotol anggur yang enak. Yuan Hua mengikuti geng Shanshan dengan penuh semangat. Dia tidak bebas. Geng Shanshan memaksakan senyum masam dan berkata dengan canggung. Shanshan, Tuan Xiao paling mendengarkan Anda. Jika Anda membiarkan dia datang, tidak bisakah dia datang? Selain itu, Anda baru saja mengatakan bahwa Hagen ada di sini, dan Tuan Xiao pasti akan datang. Jiang Wenjing berusaha mati-matian untuk membujuk geng Shanshan, karena selama Xiao Lei datang, dia tidak perlu membayarnya sendiri, Yuan Hua akan membayarnya. Geng Shanshan membenci Jiang Wenjing sampai mati saat ini, dan berharap dia bisa mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar tidak punya waktu, dia sangat sibuk. Geng Shanshan hanya menggigitnya sampai mati dan tidak menangis. Shanshan, kamu terlalu meremehkan teman sekelas kita. Tidak apa-apa membiarkan Tuan Xiao datang untuk menunjukkan wajahmu, dan itu tidak akan memakan waktu beberapa menit. Jiang Wenjing juga cemas, mengandalkan dirinya sendiri dan geng Shanshan untuk menjadi teman yang lebih baik, jadi nadanya agak berat. Geng Shanshan tutup mulut, bagaimana dia bisa memanggil Xiao Lei ke sini sekarang, dia mungkin akan dimarahi jika dia melewati telepon. Tepat ketika semua siswa membujuk geng Shanshan, tetapi geng Shanshan acuh tak acuh, Hagen berbicara dengan tenang. Panggil Xiao Lei dan minta dia datang. Hagen bahkan tidak melihat ke arah geng Shanshan, lebih seperti berbicara dengan udara. Semua orang tercengang dan menatap Hagen, tapi Yuan Hua mencibir, berniat mengejek Hagen. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat geng Shanshan mengeluarkan ponselnya dengan sedikit malu, lalu memutar nomornya. Segera panggilan tersambung, dan geng Shanshan berjalan ke sudut kotak. Jalang, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meneleponku lagi? Percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu. Raungan Xiao Lei datang dari sisi yang berlawanan. Sejak dia kembali hari itu, Xiao Lei khawatir sepanjang hari, karena takut Hagen akan berurusan dengannya, dan ayahnya Xiao Yan bahkan lebih enggan untuk makan dan minum, mencoba mencari cara untuk meredakan hubungan antara keluarga Xiao dan Hagen. Meskipun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, mungkin juga memiliki waktu yang lama. Jika Hagen mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao sekarang, keluarga Xiao akan benar-benar berakhir. Tokoh besar seperti Guentian dan Lin Tianhu menghormati Hagen, jadi berapa nilai keluarga Xiao? Dengan satu kata dari Hagen, keluarga Xiao akan runtuh. Xiao Lei, aku menghadiri reuni kelas, kuharap kamu juga bisa datang. Kata geng Shanshan dengan tubuhnya sedikit gemetar. Berpartisipasi dalam kelumpuhanmu, aku. Hagen ada di sini, dia memintaku untuk meneleponmu. Geng Shanshan buru-buru memindahkan Hagen keluar. Bab 231. Sebelum Xiao Lei selesai berbicara, ketika dia mendengar bahwa Hagen memanggilnya, dia tiba-tiba memiliki ide di benaknya. Sekarang dia harus berpura-pura menjadi pengecut di depan Hagen, sehingga Hagen akan ceroboh. Setelah dia memiliki kekuatan dan modal, dia akan melipat gandakan penghinaan dan mengembalikannya. Setelah menanyakan alamatnya, Xiao Lei bergegas menuju restoran Tianyuan. Dia akan segera sampai. Geng Shanshan kembali ke tempat duduknya dan berbisik kepada Hagen. Hagen tidak berbicara, ekspresinya acuh tak acuh, dan Yuan Hua memandang Hagen seperti itu, dan mengangkat sudut mulutnya, berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Ketika Tuan Xiao datang, saya pikir kamu akan menangis. Lihat apakah kamu tidak bisa menahan diri? Tarik. Aku tidak tahu apakah aku akan menangis, tapi kamu pasti akan menangis. Hagen menatap Yuan Hua dan berkata dengan senyum dingin. Apa katamu? Aku akan menangis? Aku akan membuatmu menangis sekarang. Kata Yuan Hua sambil mengambil botol itu lagi. Yuan Hua, apakah kamu gila? Letakkan botol anggurnya. Melihat ini, geng Shanshan berteriak ketakutan pada Yuan Hua. Shanshan,
Apa yang kamu takutkan pada orang ini? Bahkan jika dia telah mempelajari beberapa trik di penjara, tidak perlu takut padanya. Ini adalah wilayah Lord Tiger, dan dia tidak berani melakukan apapun. Setelah Yuan Hua selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya langsung ke Chen di depan pesawat. Dia berkata dengan provokatif, "Hagen, bukankah kamu hebat? Kamu bisa mematahkan kaki Fu Wei. Aku di sini sekarang. Apakah kamu berani menyentuhnya?" Pop. Saat Yuan Hua selesai berbicara, Hagen menamparnya. Yuan Hua terhempas, dua giginya tanggal, dan separuh wajahnya langsung membengkak. Setelah hidup begitu lama, ini pertama kalinya aku mendatangiku untuk menamparku. Apakah tamparan ini nyaman? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Hagen menatap Yuan Hua dengan ekspresi lucu di wajahnya. Yuan Hua merasa matanya bersinar dengan bintang emas, dan dia pusing. Yuan Hua, kamu baik-baik saja. Liu Jiajia buru-buru mendukung Yuan Hua dengan ekspresi gugup di wajahnya. Kakak Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Itu hal yang buruk. Chen agak panik, sedikit kewalahan. Hagen, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu pada Yuan Hua? Benar, kamu adalah teman sekelas, dan kamu benar-benar melakukan sesuatu, itu bukan apa-apa. Keluar dari sini, akan ada kamu merasa baik. Banyak siswa mengkritik Hagen satu demi satu. Boom. Hagen tiba-tiba menampar meja, dan sepotong marmer yang keras langsung ditampar. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menutup mulut mereka. Baru saja, Yuan Hua mendatangi saya dan meminta saya untuk memukul Anda. Apakah Anda semua buta? Hagen melirik semua orang dan berkata. Tidak ada yang berbicara lagi, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ya, Yuan Hua yang mendatanginya, mengapa kamu mengatakan Hagen? Geng Shanshan berdiri dan membantu Hagen berbicara. Para siswa ini memandang Geng Shanshan dengan bingung, dan benar-benar tidak mengerti lagu apa yang dinyanyikan Geng Shanshan. Yuan Hua, yang bangun, juga sedikit mengernyit, melirik Geng Shanshan, lalu menatap Hagen dengan marah dan berkata, Hagen, kamu berani memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini hari ini. Tunggu. Untukku. Ayo pergi. Yuan Hua berkata, dan hendak membanting pintu dan pergi mencari sepupunya. Kakak Chen, tolong cepat minta maaf, atau kita berdua bisa pergi dulu. Chen Erga berkata dengan cemas, menarik lengan baju Hagen. Erga, duduk diam, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Hagen sedikit tersenyum pada Chen Erga. Tepat ketika Yuan Hua membanting pintu dan hendak keluar, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka, dan Xiao Lei bergegas keluar dengan keringat deras. Ketika Yuan Hua melihat itu adalah Xiao Lei, dia buru-buru meremas wajah tersenyum untuk menyambutnya. Tuan Muda Xiao, Anda diharapkan datang, silakan duduk. Yuan Hua meminta Xiao Lei untuk duduk dengan wajah tersanjung, dan siswa lain juga bertanya. Mereka berdiri satu demi satu dan menyapa mereka dengan wajah tersenyum. Tapi Xiao Lei tidak memperhatikan mereka, dia bahkan tidak melihat Geng Shanshan. Dia melirik langsung, ketika dia melihat Hagen, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia berjalan dengan cepat. Bab 232. Tuan Chen, saya dengar Anda sedang mencari saya, jadi saya akan segera datang. Xiao Lei berjalan ke arah Hagen dan berkata dengan hormat. Boom. Pada saat ini, kecuali Geng Shanshan, semua orang yang hadir terkejut di tempat, mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka hampir keluar. Tuan muda dari keluarga Xiao, dia berbicara dengan Hagen dengan sangat hormat. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya mereka berdua menjadi saingan dalam cinta? Melirik kerumunan yang terkejut, Hagen mencibir, dan berkata kepada Xiao Lei, saya mendengar bahwa keluarga Xiao Anda memiliki urusan bisnis dengannya. Hagen menunjuk ke Yuan Hua. Xiao Lei melirik Yuan Hua, lalu dengan hati-hati melihat separuh wajah Yuan Hua yang bengkak, dan menebak sesuatu, jadi dia berkata, Tuan Chen, kami memiliki 2 proyek real estate, dan sebagian dari proyek tersebut telah dikontrakkan kepada orang ini, tetapi kerjasama kami akan segera berakhir. Dan saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa kualitas proyek secara ketat. Selama ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat, saya akan memotong pembayaran proyek, dan kemudian menuntut,
dan biarkan dia menanggung kerugiannya. Hagen sedikit mengangguk, dan harus mengakui bahwa daya tanggap Xiao Lei ini masih bagus. Tuan Xiao, apa maksudmu? Kerja sama kami. Kerja sama kami akan diakhiri, dan kemudian dana proyek akan disita, dan Anda juga akan menanggung kerugian kami. Apakah Anda mengerti? Xiao Lei menatap Yuan Hua, geram dengan dingin. Dia menghormati di depan Hagen, tapi itu tidak berarti dia menghormati semua orang. Ini. Yuan Hua tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sikapmu hari ini menyelamatkan hidupmu, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Hagen berdiri, menepuk bahu Xiao Lei dan berkata, Hagen tidak membiarkan Xiao Lei pergi dengan mudah. Jika dia melepaskan keluarga Xiao, dia tidak harus membunuh Xiao Lei, tetapi hukuman mati tidak bisa dihindari. Begitu Xiao Lei mendengarnya, dia berlutut di depan Hagen dengan plop, wajahnya pucat karena ketakutan. Tuan Chen, selama Tuan Chen dapat membiarkan keluarga Xiao saya hidup, keluarga Xiao saya bersedia membayar Tuan Chen. Selain itu, kami memiliki 2 perusahaan real estate, yang semuanya akan disumbangkan kepada Tuan Chen. Dari 2 kontrak, melihat bahwa Xiao Lei sudah siap sebelum datang, itu membuktikan bahwa pria ini bukan hanya seorang pria. Dia ingin memberikan hadiah kepada Hagen, membuat Hagen salah mengira bahwa dia telah menyerah, dan tidak ada ancaman sama sekali. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk memberi Hagen hadiah, dan tidak ada yang mau mengurusnya. Lagi pula, ada 2 bos besar di belakang Hagen, Guentian dan Lin Tianhu. Hari ini adalah kesempatan kesempatan seumur hidup, tentu saja Xiao Lei akan memanfaatkannya. Melihat 2 kontrak yang diambil Xiao Lei, Hagen sedikit terkejut. Keluarga Xiao memulai sebagai perusahaan real estate. Sekarang kedua perusahaan real estate ini telah diserahkan kepada Hagen, status keluarga Xiao di Hongcheng mungkin anjlok. Tapi unta kurus lebih besar dari kuda, bahkan jika jatuh, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Sekarang Xiao Yan dan putranya tidak peduli dengan uang, mereka hanya berharap untuk sementara menyelamatkan hidup mereka, menjaga keluarga Xiao, dan mengisi ulang baterai mereka. Hagen mengambil alih kontrak, dan Xiao Lei sangat gembira saat melihat Hagen mengambil alih kontrak tersebut. Selama Hagen dapat mengambil alih kedua perusahaan ini, keluarga Xiao akan terselamatkan. Karena keluarga Xiaomu sangat tulus, maka aku akan melepaskanmu. Hagen mengambil kontrak dan langsung menandatanganinya. Alasan mengapa Hagen menginginkan kedua perusahaan ini dari keluarga Xiao adalah karena dia kekurangan uang. 2 kantong bahan obat yang dikirim Suyuki harganya beberapa juta. Sekarang bahkan di puncak Gunung Panlong, auranya sangat tipis, semua jenis sumber daya juga akan habis. Jika Hagen ingin berlatih, hanya ada satu cara, yaitu membeli bahan obat yang berharga, dan kemudian menyempurnakan pil pengumpul roh untuk membantunya berlatih. Dia harus mencapai tahap pembangunan fondasi sebelum 15 Juli. Untuk mendarat di tanah tanpa nama pulau. Jika Anda hanya mengandalkan energi spiritual tipis ini untuk berlatih, tahun monyet tidak akan mencapai periode pembangunan fondasi. Bab 233. Terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh, terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh. Xiao Lei bersujud dengan penuh semangat. Kamu bisa pergi. Hagen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xiao Lei bangkit, membungkuk pada Hagen, lalu berbalik dan berjalan keluar, tidak pernah melihat geng Shanshan dari awal sampai akhir. Tuan Muda Xiao, kami telah menandatangani kontrak. Bagaimana Anda bisa membatalkan kerjasama jika Anda membatalkannya? Dan pembayaran proyek harus dibayarkan kepada saya. Yuan Hua langsung menghentikan Xiao Lei dan berkata, pergi. Xiao Lei tampak tidak sabar, aku tidak akan membuat simpul untukmu, apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Lei, jangan berpikir bahwa kamu adalah anggota keluarga Xiao dan aku takut padamu. Mari kita lihat Anda berlutut di hadapan Hagen, jika Anda membatalkan kerjasama, Anda harus memberi saya uang, sepupu saya dari Guru Hu, jika Anda benar-benar ingin mendorong saya sama sekali tidak takut pada Anda. Yuan Hua berteriak pada Xiao Lei. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xiao Lei takut pada Hagen, dia harus mendapatkan kembali uang proyeknya, jika tidak,
perusahaannya tidak akan dapat beroperasi. Meskipun keluarga Xiao kuat, tetapi dibandingkan dengan nama Lin Tianhu, itu masih belum dekat, jadi Yuan Hua ingin menggunakan Lin Tianhu untuk mengalahkan Xiao Lei. Bodoh. Xiao Lei menatap Yuan Hua dengan jijik, lalu mengabaikannya dan langsung pergi. Lin Tianhu mendengarkan Hagen dengan jujur, tetapi Yuan Hua ini bahkan menggunakan nama Lin Tianhu untuk memamerkan kekuatannya. Melihat Xiao Lei pergi, Yuan Hua menatap tajam ke arah Hagen dengan kemarahan di seluruh wajahnya. Semua ini terjadi karena Hagen. Hagen, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat si pengecut Xiao Lei takut padamu, tapi aku tidak takut padamu, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Yuan Hua selesai berbicara, dia keluar dan pergi mencari sepupunya. Suasana di dalam kotak langsung menjadi malu. Tidak ada yang berbicara, dan memandang Hagen satu persatu, bertanya-tanya mengapa Hagen menjadi begitu luar biasa, bahkan putra dari keluarga Xiao pun takut padanya. Hanya Jiang Wenjing yang memandang Geng Shanshan, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Geng Shanshan, apakah kamu putus dengan Xiao Lei itu? Bukankah kamu nyonya muda dari keluarga Xiao? Kata Jiang Wenjing. Semua siswa memandang Geng Shanshan, satu persatu dengan tatapan bertanya. Wajah Geng Shanshan memerah karena malu. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sial, kenapa aku terus berbicara untuk Hagen sekarang? Aku ditendang oleh Xiao Lei. Melihat perilaku Xiao Lei barusan, dia tidak boleh berani menikahi Geng Shanshan lagi. Keluarga Xiao lagi. Apa yang kamu pura-pura lakukan? Melihat Geng Shanshan mengakuinya, semua orang segera menyatakan ketidakpuasan yang besar. Jika Geng Shanshan kehilangan statusnya sebagai nyonya muda keluarga Xiao, dia tidak akan menjadi apa-apa yang akan menjilatnya. Kakak Chen, ayo pergi. Kamu tidak tahu, Tuan Harimau itu sangat kuat, dia membunuh tanpa berkedip. Meskipun Chen Erga terkejut bahwa Hagen dapat membuat Xiao Lei sangat takut padanya, tetapi sekarang Yuan Hua pergi untuk menemukan sepupunya, dan sepupunya berasal dari Lin Tianhu, dia takut Hagen akan menyinggung Lin Tianhu dan dibunuh oleh Lin Tianhu. Melihat ekspresi ketakutan Chen Erga, Hagen tersenyum sedikit, apakah kamu melihat Lin Tianhu? Tidak. Chen Erga menggelengkan kepalanya. Karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya, bagaimana aku tahu dia membunuh tanpa berkedip? Hagen tertawa. Saudara Chen, Anda telah berada di penjara selama beberapa tahun terakhir. Anda tidak tahu tentang dunia luar. Juitang Guruhu mengikuti geng naga merah Feng Sihai untuk membunuh orang. Lebih dari 20 orang tewas sekali. Kejadian ini hampir semua orang di kota tahu tentang itu. Kata Chen Erga dengan ngeri di matanya. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Hagen menepuk pundak Chen Erga sambil tersenyum, lalu melemparkan 2 kontrak transfer di depan Chen Erga. Kedua perusahaan ini, kamu bisa membantuku menyelesaikan kontrak, ayolah, aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Bab 234. Chen Erga tiba-tiba tertegun, Chen. Kakak Chen, itu tidak apa-apa, dan aku tidak tahu bagaimana mengaturnya. Di tangan Chen Erga, luruskan punggungmu mulai sekarang, dan yang lain akan memanggilmu Tuan Chen. Chen Erga memegang 2 kontrak, tangannya gemetar, wajahnya memerah, dan dia sangat bersemangat. Saat ini, dia masih berfantasi tentang adegan di mana orang lain memanggilnya Tuan Chen. Siswa lain melihatnya, mata mereka merah, dan mereka hampir iri. Kedua perusahaan real estate itu memiliki aset ratusan juta. Dalam sekejap mata, Chen Erga menjadi bos sebuah perusahaan dengan ratusan juta. Pada awalnya, beberapa siswa menyesal karena mereka tidak sopan kepada Hagen sejak awal seperti Chen Erga. Jika demikian, mungkin mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba ditendang terbuka, dan seorang pemuda dengan kemeja putih dan jas hitam masuk, diikuti oleh beberapa penjaga keamanan. Sepupu, orang ini memukulku, kamu ingin membalaskan dendamku. Yuan Hua menunjuk ke arah Hagen dan berkata. Sepupu Yuan Hua melirik Hagen dengan dingin, dan kemudian berkata kepada Yuan Hua, apakah hanya dia? Yuan Hua melirik beberapa teman sekelas, yang begitu ketakutan sehingga mereka menjauhkan diri dari Hagen.
Pada saat ini, Chen Erga juga berjuang keras, kakinya gemetar ketakutan, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bergerak. Dan anak di sebelahnya, biarkan aku menggunakannya bersama, sial. Melihat Chen Erga masih duduk di sebelah Hagen, Yuan Hua langsung menjadi marah. Kamu benar-benar sia-sia, hanya dua orang seperti monyet ini yang memukulimu. Sepupu Yuan Hua menampar kepala Yuan Hua dan mengutuk dengan marah. Yuan Hua berkata dengan wajah penuh keluhan, Sepupu, orang ini baru saja keluar dari penjara dan mempelajari beberapa trik. Aku tidak bisa mengalahkannya. Masih di jalan. Sepupu Yuan Hua mengangkat mulutnya saat mendengar ini, saudaraku, di jalan mana? Sepupu Yuan Hua mengira Hagen pernah di penjara, jadi dia ada di masyarakat. Sepupu, kentut apa yang dia katakan? Dia adalah pacarnya dan diperankan oleh Xiao Lei itu, dan dia memukul Xiao Lei dengan batu bata karena marah, dan dia di penjara selama 3 tahun. Yuan Hua buru-buru menjelaskan kepadanya sepupu. Apakah ada hal seperti itu? Sepupu Yuan Hua terkejut sesaat, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Anak ini benar-benar terlihat seperti bocah sial, tapi dia berani mengalahkan sepupuku. Sangat mudah. Setelah Yuan Hua selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil botol anggur dan membantingnya ke kepala Hagen. Ah! Beberapa gadis pemalu berteriak kaget saat melihat ini. Chen Erga menjadi pucat karena ketakutan, tetapi melihat Hagen akan dipukul, Chen Erga mengertakkan gigi, berdiri dan mengambil bangku. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Hagen, yang duduk diam, memukulnya. Yang kedua datang lebih dulu, sepupu Yuan Hua dipukul di perut, dan dia terbang terbalik. Rasa sakit yang parah membuat sepupu Yuan Hua membungkuk, dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Sepupu, kamu baik-baik saja. Yuan Hua buru-buru bertanya sambil mendukung sepupunya. Berikan padaku, bunuh dia. Teriak sepupu Yuan Hua dengan marah melihat ini, beberapa petugas keamanan bergegas membawa tongkat karet. Kakak Chen, cepatlah, aku akan melawan mereka. Chen Erga meraih bangku dan langsung menemuinya. Tapi tepat ketika Chen Erga dan penjaga keamanan itu akan meledak, sesosok tubuh melintas, dan kemudian mereka semua jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Orang-orang ini adalah bawahan Lin Tianhu, mereka dapat dianggap sebagai bawahannya sendiri. Jadi Hagen tidak membunuh mereka, jika tidak, orang-orang ini akan mati. Bab 235. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang, dan Yuan Hua bahkan lebih tercengang, Hagen ini terlalu kuat, berapa banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Sepupu Yuan Hua tidak menyangka Hagen begitu kuat, jadi dia menahan rasa sakit yang parah dan berkata, pergi dan undang guruhu. Segera. Seseorang pergi untuk mengundang Lin Tianhu. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, semua siswa menjadi gugup meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka, nama Lin Tianhu membuat mereka gemetar ketakutan. Kakak Chen. Chen Erga, yang sedang memegang bangku, memandang Hagen dan memanggil. Erga, apakah kamu takut? Hagen bertanya dengan sedikit senyum. Chen Erga mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada yang perlu ditakutkan, yang terburuk adalah mempertaruhkan hidup kita. Hagen tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Hagen, Tuan Harimau akan datang, kamu dikutuk, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Yuan Hua sangat senang ketika mendengar bahwa dia telah mengundang Lin Tianhu. Aku akan menunggu. Setelah Hagen selesai berbicara, dia langsung duduk kembali, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Di sisi lain, Lin Tianhu sedang menunggu Hagen di lantai 3, tetapi dia sudah lama tidak melihat Hagen, dan dia tidak berani menelepon untuk mendesaknya lagi, jadi dia hanya bisa menunggu. Tuan Hu, sesuatu terjadi di lantai bawah. Seseorang membuat masalah di dalam kotak dan memukuli saudara Biao. Seorang pelayan bergegas ke sebuah kotak di lantai 3 dan mengikuti Lin Tianhu. Sial, siapa yang berani datang ke restoranku untuk membuat masalah? Apakah seseorang dari Qilonggang? Lin Tianhu segera berdiri dan bergegas turun. Saya tidak tahu, saya dengar itu sangat kuat. Jawab pelayan itu. Lin Tianhu mengerutkan kening. Jika dia sangat kuat, dia jelas ada di sini untuk membuat masalah. Kecuali Gang Qilong, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya.
Feng Sihai baru saja menderita kerugian beberapa hari yang lalu, jadi tidak salah datang ke sini untuk membuat masalah saat ini. Tidak mungkin. Segera, Lin Tianhu tiba di kotak di lantai 2, menendang pintu hingga terbuka, dan tepat ketika dia akan memarahi, dia melihat Hagen duduk di sana, dan Lin Tianhu langsung terkejut. Tuan Hu, dia. Sepupu Yuanhua berdiri dengan susah payah, dan hendak mengatakan sesuatu kepada Lin Tianhu, tetapi Lin Tianhu berjalan menuju Hagen bahkan tanpa memandangnya. Melihat Lin Tianhu berjalan menuju Hagen, Yuanhua tersenyum, "Hagen, tunggu saja Tuan Hu membunuhmu." Yuanhua baru saja selesai berbicara, tetapi melihat Lin Tianhu berjalan di depan Hagen dengan hormat. Hagen berteriak, "Tuan Chen!" Hagen tidak berbicara, tetapi meletakkan cangkir tehnya, dan Lin Tianhu segera mengisinya. Kali ini, semua orang tercengang lagi, dan bola mata yang mengejutkan itu akan keluar. Baru saja Xiao Lei datang dan berdiri di samping Hagen seperti seorang pelayan, sekarang Lin Tianhu datang, dia masih memiliki sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak tahu betapa hebatnya Hagen. Dan Yuanhua dan sepupunya itu sangat bodoh. Harimau. Tuan Harimau, siapa pria ini? Sepupu Yuanhua tidak bodoh, dia segera melihat ada yang tidak beres, dan bergegas. "Biaozi, sudah berapa tahun kamu bersamaku?" Lin Tianhu tidak menjawabnya, tetapi bertanya dengan keras. "Tuan Harimau, sudah 5 tahun." Biaozi menjawab dengan gagap dengan hati yang bergetar. 5 tahun, itu waktu yang lama. Lin Tianhu menepuk pundak Biaozi dengan tenang. Kali ini, Biaozi sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Lin Tianhu. Dia telah bersama Lin Tianhu selama 5 tahun, dan dia tahu bahwa semakin tenang Lin Tianhu, semakin kuat niat membunuhnya. "Tuan Hu, lepaskan aku, Tuan Harimau, tolong selamatkan hidupku." Biaozi terus bersujud kepada Lin Tianhu. Lin Tianhu tidak tergerak, dan langsung mengeluarkan belati tajam dan melemparkannya ke tanah, "Patahkan tanganmu." Biaozi melihat belati di tanah, ragu sejenak, mengambilnya, dan menebasnya.